Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih diberi nikmat Allah, nikmat umur panjang, nikmat sehat, lebih-lebih nikmat iman wal Islam, sehingga dengan kenikmatan itu bisa kita pergunakan untuk menjalankan sholat maghrib secara berjamaah dan sekaligus kita bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bersama dengan guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Arif Rahman LC, yang pada kesempatan malam ini adalah malam yang ke-10 Muharram atau malam Asyura. Oleh sebab itu, marilah di malam ini atau tanggal 10 Muharram ini kita pergunakan benar-benar untuk bertakarub kepada Allah. Di antaranya kita menghadiri taklim, majelis taklim pada kesempatan malam hari ini, dan sekaligus nanti habis Isya kita adakan pengajian umum dan sekaligus santunan untuk saudara-saudara kita, anak-anak yatim piatu dan duafa di lingkungan RW 12. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita bisa untuk menenteramkan hati, untuk menyelamatkan kita selamat di dunya wal akhirah. Oleh sebab itu, untuk menyingkat waktu, mari kita buka dengan bacaan umul kitab bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita tidak henti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Allah sampaikan kita pada bulan haram ini, pada bulan Muharram, salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita disampaikan pada hari yang ke-9 dan yang ke-10 Tasu'at wal Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqamah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini akan kami sampaikan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Sebagaimana biasa, kami akan bacakan terlebih dahulu, kemudian
artinya setelah itu penjelasan dari hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Mahmudin ibni Labidin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ithnatani yakrahuhuma ibnu adama al-mautu wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnah wa yakrahu qillatal mali wa qillatul mali aqallu lil hisabi. Arti secara keseluruhan bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Mahmud bin Labid, bahwasanya Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua hal yang dibenci anak Adam. Yang pertama yaitu kematian. Padahal kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah. Dan ia juga tidak senang harta yang sedikit. Padahal sedikit harta lebih ringan untuk dihisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menurut para ulama hadis, sanad hadis ini hasan. Kenapa sanadnya hasan? Karena sahabat Mahmud bin Labid ini ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan tabi'in. Artinya kalau sahabat berarti ketemu dengan Nabi, berarti hadisnya bersambung. Tapi kalau beliau ini seorang tabi'in, tapi kemudian tabi'in ini mengatakan mendapatkan hadis ini dari Nabi, berarti ada keterputusan. Jadi sahabat yang terputus sahabat. Maka sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi karena periwayatannya banyak dan di antara para ulama hadis itu mengatakan sahabat Mahmud bin Labid ini termasuk sahabat, maka kemudian hadisnya pada derajat hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nanti panjenengan bisa dibaca nomor hadisnya berapa. Kemudian Abu Nuaim al-Asbahani dalam kitab Ma'rifatus Sahabah. Kemudian Abu Amru Ad-Dani dalam kitab As-Sunan Al-Waridah fil Fitan. Kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Kemudian Imam Hafiz Al-Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid mengatakan sanad hadis ini perawinya adalah perawi sahih. Artinya secara umum sanad hadis ini hasan dan bisa dipakai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sebenarnya kita baca sekali, kita dengar cukup jelas, Pak. Jelas nggak, Pak? Jadi dua hal yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Maka di sini dikatakan ithnatani, dua hal. Yakrohu, tidak senang pada keduanya. Yakrohu huma, tidak senang pada keduanya. Siapa yang tidak senang? Ibnu Adam. Di sini dikatakan sebagian anak Adam, meskipun sebagian besar nggak senang. Nggak senang apa? Mati. Pertama nggak senang mati, yang kedua tidak senang hartanya sedikit. Senang ya? Senang buatan Pak? Nggak senang ya? Tiba-tiba ini seandainya kematian itu pakai surat atau pakai kalau dulu pakai surat, Pak. Nah, sekarang pakai WA. Tiba-tiba di HP panjenengan tulis, Pak, mengkeh jam 19.30 nggih waktune jenengan. Gimana? Itu kalau pakai WA seperti itu, Pak. Untungnya tidak diketahui. Jadi waktu kita mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui, itu ada untungnya, memang ada tidak untungnya.
Ya kalau ada untungnya tadi. Kalau pada pembahasan yang sebelumnya, yang kemarin itu, kenapa kemudian manusia itu dengan namanya kematian ditinggal orang yang tidak disenangi, kemudian ini sampai meratap, wah ini bagaimana dan lain sebagainya. Apalagi kemudian melihat kondisinya lebih buruk, kok kemudian yang diambil lebih dahulu, yang dilihat lebih sehat. Akhirnya muncul perkataan, kenapa tidak saya? Begitu ngomong kenapa tidak saya, malaikat Israel lewat. Itu kira-kira ngeralat atau enggak gitu? Wah jangan dulu kan gitu. Karena dikira malaikat Israel itu datang seperti pengantin, kan seperti itu. Padahal kan juga Rasulullah SAW sampai beliau menyampaikan bahwasanya sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Tiba-tiba dapat salam, Pak panjenengan dapat salam dari mana? Malaikat Israel. Maka orang normal salah satu yang mensyarah hadis ini, orang yang manusia normal dia takut dengan yang namanya mati. Maka kemudian menghindar, sampai Al-Quran kan kemudian menggambarkan orang menghindar dari namanya kematian. Meskipun walau kuntum fi burujim musyayyadah, lari dari kematian tidak bisa lari dari kematian meskipun di benteng yang begitu kuat, begitu hebat. Nah, di sini maka saya sampaikan, hadis ini sangat jelas sekali. Orang tidak senang yang namanya mati, dan yang kedua hartanya sedikit. Hartanya banyak, sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Al-Fajr itu, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia kalau Allah beri harta, diberi nikmat, kemudian dia mengatakan akromani Robbi, Tuhanku sayang dengan saya. Tetapi kalau kemudian sebaliknya, ini tidak, bahasa Allah di dalam surat Al-Fajr itu hartanya tidak diambil semua. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Jadi rizkinya tidak diambil semua, tetapi dikurangi, ditakdirkan sedikit. Itu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wah, Tuhanku menghinakan aku. Wah, ini saya gimana? Saya perasaan sudah ini, tetapi kok kemudian ini acek masih penting lah. Dikurangi itu. Maka itu tadi. Jadi kematian, harta yang sedikit itu orang banyak tidak senang. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kenapa sih kok kemudian tidak senang? Padahal kematian dan harta yang sedikit itu ada fadilahnya. Maka seorang mukmin itu selalu berpikir positif. Dia dapat apa? Dapat nikmat ya positif. Alhamdulillah. Dapat sebaliknya itu juga berpikir positif. Nah, di sini kemudian Rasulullah memberikan pengertian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama adalah kematian, wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnah. Padahal kematian itu lebih baik bagi orang yang beriman daripada fitnah. Nah, fitnah itu di sini saya tulis baik fitnah terkait dengan masalah agama maupun dunia, Pak. Maka fitnah ini bagi orang yang meninggal, bagi orang hidup dan orang meninggal, fitnah ketika dia hidup, bahkan ketika dia meninggal, fitnah terhadap keluarga yang ditinggal. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita sholat jenazah, setelah takbir yang keempat itu kan kita minta kepada Allah, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Jadi agar tidak ada fitnah setelah kita meninggal. Tidak ada fitnah setelah kita meninggal. Jangan dikira itu fitnah itu di saat kita hidup saja. Fitnah di saat kita hidup, yaitu fitnah dengan apa yang Allah berikan dan kemudian apa yang Allah ambil. Harta yang Allah titipkan itu ya fitnah, cobaan, ujian dari Allah. Kaitannya dengan hadis yang pertama dulu. Kemudian mampukah kita memanfaatkan harta yang Allah titipkan kepada kita atau tidak? Nah, nanti kaitannya sama yang kedua. Kemudian diberikan keturunan, mampukah kemudian keturunan itu memberikan dampak yang positif terhadap kita atau sebaliknya? Fitnah juga. Maka di dalam Al-Qur'an sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, anaknya fitnah. Cobaan yang Masya Allah luar biasa. Nah, artinya kehidupan yang Allah berikan kepada kita semuanya ujian dari Allah. Nah, mampukah kemudian kita melewati ujian itu dengan sebaik-baiknya? Nah, kemudian ujian dalam hal agama. Nah, ujian dalam hal agama juga seperti itu. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini Masya Allah bisa melaksanakan syiar agama luar biasa, Pak. Azan juga bisa keras pakai speaker. Di Turki sempat dilarang azan, tidak boleh pakai bahasa Arab, harus dengan bahasa Indonesia. Atau dulu mungkin panjenengan kalau masih ingat di Jawa Timur ada yang kalau ibadah itu harus dengan dua bahasa, bilingual itu. Jadi harus diartikan, Pak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu kita ngapalin bahasa Arab mudah, Pak. Begitu suruh ngapalin artinya itu ngeluh, Pak. Maka saya lebih cenderung ketika kita sholat itu tidak harus hafal, tidak harus mengerti artinya, tetapi memahami apa yang kita baca. Cukup. Kalau sampai kemudian harus tahu artinya berat, Pak. Ngafalin arti Al-Fatihah, mungkin sampai sebulan nggak rasidu sholat nanti. Bolak-balik terus itu mengartikan Al-Fatihah. Jadi kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah. Tetapi hadis ini juga tidak mengatakan kalau begitu kita minta mati saja, daripada kemudian di dunia ini dosa kita semakin banyak, kemudian semakin pusing dengan apa yang kita hadapi di dunia ini. Ya tidak, Pak. Karena di sini saya jelaskan, Rasulullah juga menyampaikan kita dilarang minta mati. Jadi berdoa minta sama Allah, ya Allah, ujian saya ini berat. Saya ya hutang, kemudian keluarga, kemudian ini dan lain sebagainya. Sudah matikan saja. Di Bandung anak-anaknya di Pateni, di Bandung ibunya anaknya. Apalagi ya luar biasa di Indonesia ini, ya tidak hanya di Indonesia, di dunia ini Masya Allah juga fitnahnya luar biasa. Nah, ini dilarang kemudian minta atau berdoa kepada Allah usia kita itu dipercepat karena beban hidup di dunia ini. Di sini dalam poin yang ketiga di situ ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling baik? Rasulullah menyampaikan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya.
Jadi kalau sudah diberikan bonus oleh Allah lebih 60 tahun, ya alhamdulillah Pak. Bersyukur. Sudah 60 tahun, kalau tobatnya mulai umur 50 tahun berarti sudah 10 tahun tobat. 65 ya malah bersyukur. 65 ya tambah bersyukurnya. Bonusnya semakin panjang. Selama hasuna amaluhu. Amal perbuatannya baik. Jadi selama amal perbuatannya baik, tetapi sebaliknya orang yang paling buruk syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya, amal perbuatannya tidak baik. Maka kenapa kemudian kita dilarang untuk berangan-angan atau minta Allah kematian? Di sini dalam poin yang keempat ada sebuah hadis riwayat Bukhari. Janganlah seorang di antara kalian berangan-angan mati atau minta kepada Allah cepat diakhiri hidupnya. Karena apa? Seandainya dia orang baik, in kana muhsinan, seandainya dia orang baik, semoga bertambah kebaikannya. Ya, semoga bertambah kebaikannya. Pahalanya semakin banyak. Tetapi sebaliknya, wa in kana musian, seandainya orang yang tidak baik, maka semoga yusta'tab, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, kan gitu. Belum sempat taubat kemudian sudah dipanggil oleh Allah, itu luar biasa. Maka apa yang Allah berikan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kemudian masa pandemi. Saya mengistilahkan ada orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian di saat pandemi. Ada yang diselamatkan. Maka ketika kita berpikir seperti ini, maka kita akan berpikir segala sesuatu itu positif. Meskipun gampang diucapkan, susah kemudian diterapkan. Ketika itu kita yang mengalami. Maka seperti hadis kemarin kan, ada yang menangis kemudian dinasehati sabar. Awakmu ora ngrasake. Kamu enggak ngrasake. Yang ngrasake aku kan. Baru kemudian ternyata yang menyampaikan itu Rasulullah. Disinilah pentingnya orang tua dalam komunitas. Jadi orang tua kita, kiai kita, guru kita, orang yang kita segani, fungsinya di sini Pak, salah satu memberikan keteduhan. Coba tadi kalau yang perempuan itu ditanya, kamu tahu nggak yang bilang itu siapa? Si A, bukan Nabi, masih satu level dengan dia. Nah, itu mungkin tambah ini nguntap dia. Oh, ini kamu ini dan seterusnya. Tapi begitu tahu yang mengatakan seperti itu Rasulullah, datang dia kepada Rasulullah, saya mohon maaf. Nah, kita juga seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tidak suka hartanya sedikit, pinginnya banyak. Nah, pinginnya sugih, pinginnya kaya. Dan Islam dengan syariat zakat, infak dan sedekah itu mendorong umatnya untuk menjadi orang kaya. Nah, itu. Makanya ini mendorong untuk menjadi orang kaya. Kalau kemudian ada ajaran yang kemudian mendorong kita untuk meninggalkan dunia, maka ini sebenarnya bertentangan dengan esensi ajaran Islam itu sendiri. Bertentangan dengan rukun Islam itu sendiri, yaitu syariat zakat. Tetapi di sini Rasulullah ingin menyampaikan orang yang tidak punya harta itu ada keistimewaannya. Di akhirat nanti hisabnya sebentar, Pak. Cepat. Di sini begitu akhir tahun bulan Desember itu kan BPK akuntan itu kan ini sibuk, Pak.
ngerekap semuanya sampai yang terkecil-kecil itu kemudian harus diteliti. Sebelum keluar hasilnya, yang diteliti pusing itu, ini gimana, ada catatan atau enggak. Begitu kemudian keluar tanpa istilahnya WTP. Tanpa pengecualian, syukuran. Ini baru di dunia. Di akhirat juga Allah itu khabir. Khabir itu maha teliti. Belum lagi kemudian malaikat kanan kiri kita catat semuanya. Yang hartanya sedikit sudah ngelenggang kangkung, Pak. Yang banyak, oh ini tanahnya di sana, tanahnya dari mana ini? Mobilnya sekondi. Mobil, macam-macam. Belum itu, Pak. Belum HP. Ada HP 1, 2, 3. Kan gitu. Maka harta itu Allah tanya dua hal. Tidak hanya bagaimana kita mendapatkan harta itu. Mendapatkannya udah selesai. Alhamdulillah halal semua. Selesai. Ternyata kemudian cara pembelanjaannya yang salah. Banyak yang mubazir. Banyak mubazir, kemudian bukan untuk menolong agama Allah, menolong untuk kemanfaatan sosial misalnya, malah kemudian untuk ini dan lain sebagainya. Tadi yang tadi sudah selesai, di sini masalahnya ada di sini, kan begitu. Disinilah tapi sekali lagi hadis ini tidak mendorong kita untuk tidak punya harta, tetapi lebih berhati-hati dengan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih hati-hati. Ya kalau Allah berikan titipan harta itu, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pergunakan untuk kemanfaatan, untuk menolong agama Allah, untuk memberikan yang terbaik baik diri, keluarga maupun yang lain. Ada orang yang gampang mengeluarkan hartanya untuk orang lain, keluarganya kaliren, ada juga. Maka kemudian dalam Islam memberikan prioritas. Siapakah yang kemudian diberikan pembelanjaan harta itu? Ya keluarganya terlebih dahulu. Selesai keluarganya, kemudian orang-orang yang ada di kanan kirinya. Setelah itu orang yang jauh dari itu dan seterusnya. Nah, ini menjadikan ajaran Islam ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah sekali lagi, mungkin pernah kami sampaikan juga, masjid kita ini memfasilitasi kita untuk beramal soleh dengan seluas-luasnya. Jadi beras, kemudian ya pembangunan, kemudian mungkin ada beasiswa, kemudian dan lain sebagainya, memfasilitasi kita agar harta yang Allah titipkan kepada kita ini menjadi bermanfaat dan mempunyai nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penolong-penolong kita, Pak. Maka ada sebuah ungkapan begini. Mari kita ciptakan penolong-penolong kita di akhirat ketika kita hidup di dunia. Bacaan Quran kita menjadi penolong kita di akhirat. Kemudian harta kita menjadi penolong kita di akhirat. Kemudian kemanfaatan kita di dunia menjadi penolong kita di akhirat. Ketika di akhirat nanti semuanya dikunci, terutama mulut kita dikunci, semuanya bersaksi, maka amal perbuatan kita ini akan menjadi pembela-pembela kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan karena hadisnya sangat jelas sekali bagi kita. Ya, yang lebih penting daripada itu bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita masih diberikan nyawa kehidupan oleh Allah, semoga kehidupan kita ini bermanfaat dan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan iman dan Islam. Ketika Allah berikan kita harta, mari kita pergunakan harta kita ini untuk menjadi penolong kita di akhirat. Jangan sampai harta kita ini malah membelenggu kita di akhirat nanti. Yang banyak harta, pertanyaan banyak, tetapi pahala juga banyak. Yang sedikit harta,
di akhirat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang tidak cukup lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tutup dengan salah satu sabda Nabi. Jadi ada beberapa sahabat mengadu pada Rasulullah. Kemudian mereka mengatakan begini, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yunfiquna tetapi mereka bisa berinfak." Artinya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini pergi dengan pahala yang banyak. Orang kaya ini pahalanya banyak. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tetapi mereka bisa berinfak, kami nggak bisa berinfak. Mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, apakah engkau tidak tahu bahwasanya di dalam setiap tasbih sedekah, dalam setiap takbir sedekah, dalam setiap tahmid sedekah, dan dalam amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Kemudian bahkan memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri sedekah. Dalam riwayat yang lain dikatakan mengambil halangan di jalan sedekah, menolong orang naik kendaraan sedekah. Nah, ini Rasulullah memberikan jalan keluar. Ketika kita tidak mempunyai harta untuk kita keluarkan, maka kita mempunyai amal soleh yang bisa kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo tidak harus pertanyaan tambahan terkait dengan permasalahan ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ini dua yang dipuji oleh Allah Ta'ala, yaitu kematian dan banyaknya harta. Ada suatu riwayat bahwasanya ketika Haji Mabrur dihisab oleh Allah masuk dalam surga Allah. Terus ada yang orang mati syahid juga demikian, dihisab oleh Allah masuk dalam surga Allah. Tapi masing-masing kita, kamu bisa masuk surga kok menjadi Haji Mabrur dari mana? Dari guru saya yang ngajari. Kamu jangan ke surga dulu, gurumu masuk dulu. Ada yang mati syahid juga demikian. Kamu mati syahid kok tahu itu masuk surga? Itu dari guru saya. Jadi gurumu dulu yang masuk, kamu jangan dulu. Ada yang ahli Quran juga, hafal Quran masuk surga. Kamu yang ahli guru saya, guru dulu. Ketika semua gurunya yang guru tadi akhirnya dihisab oleh Allah. Kamu sang guru, kamu yang mengajari suatu kebaikan, kebagusan, ya kamu silakan masuk surga. Si guru tadi bilang bahwasanya saya bisa menjadi guru ini, bisa mendirikan majelis taklim, bisa mendirikan pondok begini atas jasanya orang-orang yang agniya, orang yang kaya. Kalau saya masuk surga, orang yang kaya masukkan surga dulu. Ini memberi motivasi kita, walaupun di dalam hadis ini tadi yang kita benci adalah kematian dan harta yang sedikit. Kalau kita kepingin kita dikasih kekayaan, kecukupan oleh Allah, kepingin masuk surga dulu, yaitu kita gunakan untuk kebaikan di akhirat. Insya Allah kita bisa selamat, harta kita gunakan sebagaimana mestinya, apa yang diperintahkan Allah, insya Allah kita selamat. Ya. Jadi jangan membuat pesimis, tapi optimis, karena Rasulullah sahabatnya juga demikian. Sayyidina Abu Bakar itu dia juga kaya raya, Sayyidina Utsman bin Affan kaya raya, tapi ada yang miskin juga. Sayyidina Ali itu juga miskin, ya, itu sampai makan aja, masya Allah, padahal menantu. Monggo ada pertanyaan di sini tentang dua hal ini, silakan, ya, silakan. Ini jadi yang katakanlah harganya sedikit, jangan juga pesimis. Wah, tinggal musik orang saya kerja tak rumah habis, anak-anak bujuni
payah kita, keringat kita, dipanasan kita. Walaupun seorang kuli dipanas, kepanasan, itulah sedekah panjenengan untuk keluarga. Monggo, ada pertanyaan di sini, silakan Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Iya, Bu. Itu ada kematian itu lebih baik dari fitnah. Yang pertama fitnah dunia, fitnah kubur, dan kematian dan yang dimaksud fitnah di sini apa? Apakah dikatakan orang yang dia tidak menyelesaikan atau fitnah dalam arti yang lain? Fitnah Apa yang dimaksud dengan fitnah? Di dalam hadis itu kan tadi Rasulullah sampaikan dua hal yang tidak disenangi oleh manusia. Yang pertama adalah kematian, padahal kematian itu bagi seorang mukmin lebih baik daripada fitnah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fitnah di sini secara umum adalah sesuatu atau segala sesuatu yang menjadikan kehidupan kita menghadapi bahaya dalam kehidupan itu. Maka tadi saya tulis dalam poin yang kedua, baik fitnah harta, fitnah dunia maupun agama. Fitnah agama ketika kita hidup tetapi tidak bisa melaksanakan ajaran agama dengan baik, maka pada saat itu kematian lebih baik. Kita di Indonesia susah Pak untuk memberikan contoh Pak. Makanya tadi saya sampaikan di Indonesia ini salah satu negara yang untuk melaksanakan ajaran Islam, sebagian ajaran Islam itu tidak ada halangan. Melaksanakan apa aja bisa Pak. Tetapi di beberapa negara kesulitan. Meskipun mungkin di Indonesia ada kasus-kasus tertentu yang kemudian dilarang sholat Jumat, dilarang ini dalam kondisi bekerja, itu ada, tapi secara umum mudah. Tapi di beberapa tempat seperti itu, kesulitan untuk melaksanakan ajaran agama. Tidak hanya kesulitan, kalau kesulitan agama mempunyai jalan keluar. Karena segala sesuatu yang sulit itu ada istilahnya, ada yang namanya istilah mudarat. Dalam kondisi mudarat maka boleh diganti yang lain. Tetapi ada yang dipaksa tidak boleh melakukan itu. Nah, maka dalam kondisi seperti itu boleh kita minta kepada Allah kematian tadi. Itu masalah kesulitan kita menjalankan agama. Kemudian beban hidup di dunia itu juga seperti itu. Meskipun dalam hal ini kita tidak, tadi dalam poin yang selanjutnya, kita tidak boleh meminta kepada Allah mengakhiri hidup hanya karena beban hidup tadi. Karena beban hidup ini boleh jadi ketika kita berpikir yang positif, maka akan mendatangkan nilai di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Pak Har, fitnah ini segala sesuatu yang membahayakan hidup kita. Maka tadi saya sampaikan, pandemi ini bagi sebagian orang yang kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diselamatkan. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Apalagi nun sewu, kemarin kita mendengar, kita membaca sedih Pak. Di antara yang meninggal itu guru-guru kita, orang-orang yang mempunyai mempunyai ilmu di antara kita. Nah, ini Rasulullah sendiri menyampaikan ilmu itu tidak diangkat oleh Allah. Tetapi ilmu itu diangkat oleh Allah dengan meninggalnya orang yang berilmu tadi. Nah, ini kita kadang-kadang sedih di situ. Nah, tetapi di sisi lain boleh jadi Allah menyelamatkan mereka. Kita ini yang kemudian diberikan kesempatan sampai hari ini, ya bagaimana kita menghadapi masa depan yang kita tidak tahu kecuali Allah. Gitu. Ya sudah banyak. Jadi mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya untuk menambah keyakinan kita, untuk memperkuat keimanan kita agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Dan kami ulangi lagi mohon kehadirannya nanti
diberi kekuatan oleh Allah bisa menjalankan puasa Asyura. Dan di antaranya kita seluruh bersedekah untuk nanti jenengan bisa menitipkan, dan alhamdulillah sudah terkumpul dana 14 juta sekian rupiah, dan sudah kita amplop untuk baik untuk anak-anak kita, anak-anak yatim piatu dan duafa, nanti akan kita bagikan semuanya, dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit yang kita dengan kumpulkan dan kita titipkan ke Majelis Taklim An-Nisa bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan mudah-mudahan kita semua dicukupi oleh Allah, bisa senantiasa istiqomah untuk memberikan santunan secara istiqomah, ya, di antaranya beras, terus santunan tahunan, dan di event-event yang lain. Demikian, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.